Pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Bertemu lagi kita dalam acara yang keren ini, hari Jumat tanggal 8 November 2024 ya, 8/11/2024. Ya, kembali saya akan membahas ya tentang apa respon saya berkaitan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek, yaitu Profesor Surya Sumantri Brojonegoro, kakak dari Profesor Dr. Bambang Brojonegoro ya, berkaitan dengan alumni penerima beasiswa LPDP tak harus pulang ke Indonesia, tapi bisa berkiprah di mana saja ya. Kalau saya setuju dengan pendapat itu, karena apa ya, kita lihat sendirilah keadaan di Indonesia ini bagaimana. Pertama, kalau kita mau melakukan penelitian dan pengembangan, research and development, kita keluar biaya sendiri, negara nggak biayain. Fasilitas pun juga mohon maaf lahir dan batin ala kadarnya ya, ala kadarnya. Sementara penelitian dan pengembangan itu membutuhkan fasilitas yang proper dan biaya yang luar biasa lah gitu. Dan ketika mereka ingin berbagi ilmu pengetahuannya di Indonesia, gak banyak orang yang mau nerima itu. Dan bahkan mohon maaf ya, kalau saya kutip apa yang disampaikan Profesor Ken Sutanto di Jepang sana, mengatakan ketika ditanya kenapa nggak berkiprah di Indonesia aja, simple jawabannya beliau, no future, nggak ada masa depan. Bahkan ada salah satu seniornya dari salah satu akun di thread saya yang saya ikuti, bahwa kalau di Indonesia dia akan jadi sampah, nggak guna gitu loh. Nah, ini mungkin yang mendasari kenapa Mendikti Profesor Surya Brojonegoro itu mengatakan hal yang demikian. Memang betul yang namanya beasiswa LPDP itu sumbernya dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu dari uang rakyat. Itu pun kalau kita mau lolos interview beasiswa LPDP pun susah sekarang. Karena yang pewawancaranya itu orang dokter-dokter semua, termasuk ada dokter psikologi dan psikolog yang memastikan apakah ini orang ngomongnya bener apa ngibul gitu loh. Soalnya dulu konon katanya LPDP itu banyak dikibulin, yang katanya ini tapi taunya begitu gitu loh katanya. Tapi ya teman-teman, ini banyak timbul pro dan kontra sih ya. Tapi teman-teman, saya mau mengatakan kenapa saya setuju ya, selain karena memang karena faktor keadaan. Yang kedua itu juga karena gini, teman-teman itu jangan mengartikan nasionalisme itu selalu dalam arti yang sempit. Jangan. Teman-teman kalau ngerti yang namanya kosmopolitan atau kosmopolitanisme, pasti teman-teman akan lebih terbuka lagi pikirannya bahwa selama masih pegang kewarganegaraan Indonesia, selama masih merah putih, selama nomor induk kependudukannya masih ada dan statusnya masih warga negara Indonesia, bisa berkiprah di mana aja loh, nggak harus
membangun berkarya untuk Indonesia kita harus secara fisik ada di Indonesia. Enggak, banyak loh orang-orang yang masih pegang warga negara Indonesia tapi dia tergolong sukses berkiprah di negara orang lain. Ada salah satu penari kebetulan ya, tinggal di Jepang sejak tahun 1973 sampai sekarang. Dia mengenalkan tari-tarian Indonesia, bahkan jadi guru tari di Jepang sana. Tapi dia sampai hari ini masih warga negara Indonesia. Kendati sudah tinggal di Jepang sejak tahun 1973, artinya sudah 51 tahun ya tinggal di Jepang. Gitu. Tapi warga negara masih warga negara Indonesia. Dan masih banyak lagi yang lain. Orang-orang Indonesia yang sukses berkiprah di negara lain, tapi dia warga negaranya masih warga negara Indonesia. Ada banyak gitu. Di Chatterbox beberapa hari yang lalu saya udah mention beberapa di antaranya. Jadi ya itu kalau yang namanya kosmopolitan itu seperti itu. Nasionalisme kosmopolitan atau cosmopolitan nationalism itu seperti itu. Atau cosmopolitan Indonesianism ya seperti itu. Indonesianisme kosmopolitan itu ya seperti itu. Kita tidak perlu secara fisik hadir di Indonesia, tapi kita bisa berkarya berkarya di luar Indonesia. Kita bisa berprestasi mengharumkan nama bangsa di luar Indonesia tanpa harus ganti kewarganegaraan. Contohnya yang Stella Christie ini, Profesor Stella Christie. Beliau itu ketua peneliti loh, chief researcher di Universitas Tsinghua di departemen di jurusan ilmu cognitive science dan learning science, ilmu tentang belajar, cara belajar gitu. Itu ketua peneliti loh. Bayangin, ketua penelitinya orang Indonesia loh. Chief researchernya orang Indonesia. Sekarang beliau jadi wakil menteri Dikti ya. Coba itu bayangin. Ya itu makanya teman-teman. Jadi jangan kita mengartikan nasionalisme itu selalu dalam arti sempit. Jangan. Ya, jadi betul saya setuju dengan pernyataan Menteri Profesor Surya Bojonegoro. Yang paling penting adalah dimanapun kita berada, kita tetap Indonesia Raya. Terima kasih, selamat pagi.